channel saya NXT Studio. Dan di video kali ini saya akan mengunboxing dan mereview stabilizer handphone ya, gimbal, yaitu Osmo Mobile 3 dari DJI Osmo Mobile 3. Yang dimana di video saya sebelumnya udah pernah saya review ya, yaitu DJI Osmo Mobile yang kedua. Jadi dari yang kedua dan yang ketiga ini cukup signifikan ya perbedaannya. Yang pertama agak gede ya dari kotaknya, sementara yang ketiga ini lebih ramping dan agak lebih kecil, jadi bobotnya juga lebih ringan. Oke teman-teman, kita langsung unboxing aja ya. Lalu di sini ada kartu garansi ya, garansi resmi dari TAM. Oke, ini ya formal ya. Oke, kita langsung lihat. Wow. Ini doang ya isinya ya. Satu dusbook, yaitu kartu garansi. Lalu ini mungkin charger ya, USB dan segala macam. Nah, ini dia. Kemudian ini adalah ada seperti bantalan karet ya. Manual book, segala macam isinya ya. Standar lah. Jadi di sini ada manual book dan cara pemakaian ya. Oke, masukin. Oh iya. Kita lihat. Tasnya teman-teman. Lalu USB. Oke, jadi cukup sedikit ya isinya, cuman gantungannya, tas, USB dan unit. Oke, kita langsung lihat ya unitnya. Wow, keren teman-teman. Jadi kalau saya perhatiin ya memang jauh lebih ramping ya dibanding yang Osmo Mobile 2. Sungguh nggak recommended banget ya, karena gede terus berat dibanding yang ini. Oke, kita cek dulu ya kapasitas baterainya. Oke, baterainya cukup. Indikator LED-nya ada 2 ya. Oke. Seperti ini ya. Oke teman-teman, seperti ini ya. Setelah handphone kita pasangkan ke si gimbal, kita harus atur balance-nya dulu ya, biar dia stabil posisinya. Dan kemudian setelah kita hidupkan si gimbal, dia akan meminta kita buat aktivasi ya. Jadi seperti pairing handphone kita ke si gimbal tersebut. Jadi kita tinggal download aplikasi namanya DJI Mimo ya. Oke, jadi dia membutuhkan Bluetooth buat pairing. Kita next saja, standar lah ya instalasinya. Oke aja. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini ya. Ini posisi saya portrait ya, handphone saya. Jadi buat penggunaannya sendiri bisa dilihat di manual booknya ya. Di sini ada beberapa tombol, yaitu di sebelah kiri ada tombol zoom atau zoom in ataupun zoom out, memperjauh atau memperdekat ya. Lalu ada analog buat menggerakkan si gimbal posisi ke atas, ke bawah. Lalu ada tombol powernya ya, dan shutter buat ngerekam ataupun jepret foto. Ya kurang lebih lah hampir semua gimbal fungsinya seperti itu. Jadi ketika kita tekan 2 kali di mode menunya, dia akan berubah ya. Nah, dari landscape jadi portrait ataupun portrait ke landscape. Dan kelebihan si DJI ini udah ada fitur tracking ya, fast track. Jadi dia seperti sensor gerak yang mengikuti wajah kita ataupun objek yang dituju. Dia geraknya cukup smooth ya teman-teman.
juga yang lebih penting dan lebih utama, dia jauh lebih ringan dibanding yang versi-versi sebelumnya ya. Oke. Nah, dia ada fitur aktif track dan gestur. Jadi kita gerak-gerakin gini dia ngikut ya. Yang keren dari si aplikasi DJI Nimo ini, dalam aplikasi videonya cukup lengkap ya. Buat aplikasi video, kamera, foto seperti panorama, slow motion. Dan yang keren dia ada seperti ini ya, Dynazoom. Jadi seperti mengunci objek, tapi videonya dengan background atau latar belakangnya bergerak ya. Jadi seperti ngezoom atau ngezoom in ataupun zoom out yang jauh dan dekat. Cuman saya belum mempelajari, jadi mungkin bertahap ya. Kemudian Dynazoom, timelapse, terus hyperlapse ya, standar lah ya buat aplikasi kamera. Dan yang lebih kerennya di sini buat mengunci objek ya, supaya ketika kita ngerekam objek yang lagi jalan atau bergerak, kameranya juga tidak terlalu goyang ya. Di sini ada tombol buat menahan ya. Jadi dia fokus mengunci objek yang direkam pertama. Jadi seperti ini teman-teman, ketika kita nggak menggunakan mode itu, dia slow ya. Handphone kita seperti ya bergoyang berirama ya. Tapi kalau kita tekan tombol mode yang di sini, nih dia nggak akan goyang gitu ya. Nah, jadi dia tetap mengunci objek di depan. Saya kurang tahu apa nama istilahnya, cuman ya seperti itu. Jadi ketika kita nggak menekan tombol yang di sini, nah dia smooth ya gerakan goyangan si handphone. Tapi ketika kita tekan, dia nggak akan gerak. Nah, dia seperti pengunci modenya ya. Jadi mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya bagiin. Dan buat fitur-fiturnya akan saya bahas nanti lebih detail ya. Jadi buat sementara ini aja dulu. Dan menurut saya lebih prefer inilah ya, dibanding yang sebelum-sebelumnya DJI Osmo ke-1 ataupun yang kedua. Selain ringan juga ya lebih efisien lah, masuk ke kocek atau masuk ke kantong tas, dan lebih simple ya menggunanya. Intinya kita harus pairing device kita, handphone kita ke aplikasi ini ataupun ke gimbal ini menggunakan aplikasi DJI Nimo itu ya. Dibandingkan DJI Osmo yang kedua tanpa perlu aplikasi, dia sudah bisa aktif. Kita sudah bisa menggunakan ini gimbalnya. Kalau ini kita harus masuk ke aplikasi dan pairing dulu. Oke teman-teman, jadi sekian aja dulu ya mungkin yang bisa saya bagiin. Stay tune di NXJ Studio. Tunggu video saya selanjutnya. Mungkin saya akan membagikan fitur-fitur apa aja yang lebih lengkap dari DJI Osmo ini. Jadi nggak cuman sebagai stabilizer ya, tapi juga bisa kita manfaatkan aplikasinya. Dan thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, di like, ataupun di komentar teman-teman. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Ciao.